Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relika Alafa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Ananda Mirza Ramadan, yang kedua saya sendiri Relika Alafa, dan yang terakhir Zulia Nada Cantika. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Ridwan Effendi, Sarjana Pendidikan Islam Magister Usuluddin. Jadi materi kelompok kami ini kami bagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama akan dibacakan oleh Zulia Nada Cantika, subbab kedua akan dibacakan oleh diri saya sendiri Relika Alafa, dan subbab ketiga akan dibacakan oleh Ananda Mirza Ramadan. Baik, presentasi ini akan saya mulai dengan menyerahkan subbab pertama pada Zulia Nada Cantika. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan yang sangat beragam, mulai dari ras, suku, agama, budaya, kepercayaan, makanan, baju, adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan itulah yang mempelopori terbentuknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia bersatu, tidak mudah terpecah belah oleh keadaan apapun, meskipun perbedaan-perbedaan ini sering disebut dengan multikulturalisme, namun pada kenyataannya hanya mengacu pada beberapa saja. Multikulturalisme bukan hanya perbedaan identitas pada diri seseorang, tapi juga hal-hal yang tertanam dan ditunjang oleh budaya. Karakteristik masyarakat multikultural, TM Amirim mengungkapkan yang lebih sensitif di Indonesia sebenarnya bukan multikultural, akan tetapi multireligi. Perbedaan pemahaman antara pemeluk agama, bahkan perbedaan mazhab, aliran, atau sekte dalam suatu agama pun bisa terjadi. Beragam faktor bisa menyebabkan hal tersebut, sebagian karena kepentingan politik, sebagian lagi karena adanya faktor in-group dan out-group yang sudah sangat lama tertanam. Keberagaman dalam beragama di Indonesia pada dasarnya akomodatif, terutama bila terkait dengan tradisi budayanya. Misalnya, saat perayaan agama, pemeluk agama lain pun ikut merayakan dengan caranya masing-masing. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Ketika Islam disebarkan di Indonesia, Islam dihadapkan oleh masyarakat yang sudah mapan serta memiliki struktur yang sudah jelas, kepercayaan yang mengakar kuat. Kesatuan Islam yang ditekankan oleh para pengikutnya terlihat jelas di Indonesia. Tetapi jelas juga terlihat keanekaragaman sosial yang sudah berbuat banyak memberikan dinamisme kepada sejarah Islam di Indonesia. Dinamisme itulah ciri khas kedua sejarah itu. Sebelum Islam masuk ke wilayah tertentu di Indonesia, berbagai macam adat kuno dan kepercayaan lokal banyak dipraktikkan dan sangat menyatu dengan struktur sosial setempat. Ketika Islam datang, ia dihadapkan dengan nilai-nilai lama. Beberapa di antaranya mengandung unsur-unsur Hindu dan Buddha. Keberadaan orang Islam, abangan sinkretik di Jawa dan penganut Wetu Telu Sasak di Pulau Lombok merupakan bukti Islam dipraktikkan berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Karakteristik Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, Islam mempunyai berbagai pengalaman. Di masing-masing daerahnya memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Contoh, dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Nah, di sini ada contoh akulturasi yaitu Masjid Chengho. Itu hasil dari akulturasi budaya Cina dengan Islam. Islam region memang tidak mungkin bisa menghilangkan pengaruh daerah atau region tertentu. Tidak ada satupun agama yang mampu untuk melepaskan diri dari pengaruh tradisi yang diwujudkan masyarakat pemeluknya. Islam yang dipelajari dan dipraktikkan oleh orang Jawa berbeda dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh orang Sunda. Dalam skala yang lebih besar lagi, Islam yang dipahami oleh orang Timur Tengah berlainan dengan Islam yang dipahami oleh bangsa Indonesia. Maj Hasin dalam Mujamil Komar tahun 2015. Konsep Uhuwah Islamiyah. Konsep Uhuwah Islamiyah sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sudah ditegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara. Jika terjadi perselisihan, diharapkan wajib untuk mendamaikannya. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi, yaitu
Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasut. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas 3 hari. Dalam Hadiyin tahun 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep. Pertama yaitu tanawu al-ibadah, yaitu keragaman cara beribadah. Keragaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Kedua, al-muqtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun, yaitu yang salah dalam beritijhad pun mendapatkan ganjaran. Jika seorang melakukan itijhad namun bentuk itijhadnya salah, ia berdosa, tetapi yang hanya menentukan pahala atau dosa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid, yang artinya Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya itijhad dilakukan oleh seorang mujtahid. Toleransi antar dan inter umat beragama. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam sangat menjunjung tinggi konsep toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang menjaga kerukunan dan persatuan baik intern maupun ekstern. Umat beragama saling mencintai dan menyayangi antar umat beragama. Islam yang menjunjung tinggi toleransi intern maupun antar umat beragama menjadi salah satu risalah dalam sistem teologi Islam. Toleransi baik intern maupun ekstern umat beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama dengan bentuk sistem, tata cara peribadatan, dan memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Islam sangat melarang untuk mencela tata cara peribadatan agama lain. Toleransi antar dan inter umat beragama sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 28, yang artinya Islam tidak melarang untuk berhubungan baik dan membantu non-muslim selama tidak mengganggu akidah dan ibadah madhoh atau ibadah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana harus bersikap terhadap pemeluk agama lain. Islam melarang berhubungan baik terhadap orang-orang yang memusuhi dan memeranginya. Konsep moderasi Islam. Moderasi dalam sebutan Islam yang telah disusun oleh tim Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa kemajemukan di berbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada di Indonesia melalui ajaran yang luas dan tidak meninggalkan teks Al-Quran dan hadis, serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Istilah moderasi ini terkait erat dengan keadilan, dan ini berarti memilih posisi tengah di antara ekstremitas. Diidentifikasi pula beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia diantaranya. Yang pertama, ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir rasional. Yang keempat, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Yang kelima, penggunaan istilah. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, menutup aib sesama. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, semuanya pasti memiliki aib. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri untuk tidak membukai mereka. Kita jaga kehormatan mereka. Yang kedua, saling memaafkan. Hal ini harus dilakukan karena sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baiknya yang salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertobat. Yang ketiga, berbaik sangka. Bukan berarti kita menghilangkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang pasti terjadi di mana-mana. Tapi berbaik sangka adalah akhlak yang wajib ada pada setiap orang yang beriman. Yang keempat, senantiasa mendoakan. Berdoa adalah kewajiban setiap muslim, karena secara bahasa, salat merupakan doa. Namun, berdoa di sini artinya mendoakan setiap orang, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Yang kelima, membantu sesama yang kesulitan. Setiap di antara kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak seperti itu. Pasti akan selalu ada tantangan dan rintangan yang menyertainya. Nah, itu dia tadi materi yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi ini kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.